Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, PR Muslimah. Alhamdulillah teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan share bila video ini bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, kita sedang melaksanakan puasa Ramadan, yakni 10 hari pertama di bulan suci Ramadan adalah menjadi hari-hari yang sangat penting bagi umat muslim. Sebab mengapa? Menjalankan puasa di 10 hari pertama biasanya akan mendapatkan curahan rahmat. Dan pada 10 hari pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan limpahan pahala dari berbagai amalan yang kita lakukan selama puasa. Sebab fase-fase 10 hari pertama itu di bulan suci Ramadan memang merupakan fase-fase terberat gitu ya teman-teman, dan tersulit. Mengapa begitu? Pastinya karena merupakan fase peralihan dari kebiasaan pola makan yang normal biasanya menjadi harus menahan lapar dan haus mulai dari subuh hingga maghrib. Seperti diketahui, tidak hanya tubuh saja yang melakukan adaptasi ya. Tapi pada fase 10 hari pertama Ramadan ini, pikiran banyak persoalan yang harus dihadapi dengan proses beradaptasi ataupun penyesuaian. Siapapun yang mampu melewati ini hanya orang-orang yang benar-benar sabar dan niat beribadah hanya mampu melewatinya. Beribadah diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan sharing, atau kali pertama ini kita akan sharing mengenai amalan-amalan apa saja yang harus dilakukan di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, bagi teman-teman atau umat muslim sedunia, jangan sampai melewatkan momen di bulan yang mulia ini ya teman-teman. Bulan yang penuh dengan ampunan dan kesempatan terbaik untuk bertaubat. Hindari godaan-godaan setan yang sekiranya dapat membatalkan niat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berikut amalan yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan yang dapat dilakukan selain puasa, yang dapat menambahkan pahala-pahala kita. Nah, teman-teman, yang pertama ini ya, kita menghatamkan Al-Quran. Nah, kalau di desa-desa itu disebutkan dengan tadarus. Biasanya itu tadarus dilakukan setelah sholat subuh, lalu menjelang sore, setelah sholat asar sekitar jam 4 dan sampai menjelang waktu berbuka puasa. Setelahnya itu disambung lagi ketika ba'da isya atau ba'da sholat tarawih, disambung lagi. Itu posisi kalau kita di musola atau di masjid ya, itu kalau di kampung-kampung. Sedangkan kalau target harian kita untuk mandiri, kalau bisa bukan hanya 3 waktu itu, tapi ketika kita selesai menjalankan ibadah sholat maupun sholat sunnah atau sholat wajib, sekiranya kita target 1 hari berapa juz gitu. Nah teman-teman, kalau sudah tahu seperti itu, pastinya rasa kekhusyukan kita juga akan bertambah. Dan amalan bulan Ramadan yang dapat dilakukan selain berpuasa memang seperti itu, membaca dan mengatakan Al-Quran. Momen Ramadan merupakan salah satu momen yang tepat untuk dijadikan rutinitas serta melebihkan dalam membaca Al-Quran. Yang dulunya mungkin 1 hari 1 juz atau bahkan kurang dari 1 juz, sekarang kita bisa menaikkan level kekhusyukan kita atau niat kita gitu ya. Membaca Al-Quran itu memiliki banyak sekali kebaikan. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala pada setiap amalan yang dilakukan oleh umat Islam di bulan suci Ramadan ini. Selain itu, usahakan juga untuk bisa khatam. Kalau kita dulunya 1 bulan nggak bisa khatam, tapi kalau di bulan suci Ramadan sebisa mungkin 1 bulan itu 1 kali khatam.
Tidak hanya mengejar khatam saja sih teman-teman, tapi perlu juga diperhatikan untuk membacanya dengan baik dan benar. Maksudnya gimana? Makharijul hurufnya, tajwidnya itu harus baik dan benar. Bacaannya yang diperjelas harus diperjelas, yang panjang harus dipanjangkan, yang dengung harus didengungkan. Pastinya teman-teman semua sudah bisa ya mengenai hukum bacaan tajwid dan lain sebagainya. Untuk amalan kedua, yakni zikir. Pasti teman-teman ketika ada ucapan zikir, serentak kita berpikir, oh iya ya, zikir itu seperti ini, aplikasinya seperti ini. Dalam keseharian kita juga melakukan zikir, sadar atau entah nggak sadar kita melakukan zikir. Dan keistimewaan dari zikir sendiri kita sudah bisa merasakan, entah kita sadari ataupun tidak. Zikir itu bermacam-macam teman-teman. Pastinya udah tahu ya, kita bisa melakukan dengan cara bersolawat ataupun istighfar dan membaca tasbih. Lalu, haruskah zikir kita menggunakan tasbih? Enggak juga teman-teman. Dimanapun dan kapanpun dan menggunakan media apapun kita bisa melakukan zikir. Enggak harus ketika kita sedang melakukan setelah sholat, bukan. Zikir bisa sambil duduk, bisa sambil berjalan, naik motor, naik mobil, sambil berjalan, seperti belajar, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, mari kita lakukan zikir. Karena sesungguhnya keistimewaan zikir itu sesungguhnya pada malam dan siang Ramadan merupakan waktu-waktu yang mulia dan utama. Nah, momen seperti ini kita lakukan dan maksimalkan. Oleh sebab itu, sebaiknya gunakan waktu tersebut untuk melakukan zikir dan berdoa, khususnya pada waktu-waktu yang istijabah, di antaranya saat berpuasa hingga berbuka, saat malam terutama pada sepertiga malam terakhir dan saat sahur. Nah, itu yang kedua. Lalu kita menginjak ke amalan nomor 3, yakni melakukan sholat-sholat sunnah. Seperti apa? Sholat sunnah itu kalau di sepertiga malam ya sholat tahajud, kalau di pagi hari ya bisa melakukan sholat duha. Kita panjatkan pujian-pujian, sholawat-sholawat, berdoa, maka akan diridai Allah doa kita atau diijabah gitu ya teman-teman. Lalu amalan keempat yakni adalah bersolat tarawih. Solat tarawih itu ibadah sunnah yang satu ini merupakan ibadah yang sangat khas yang hanya ada pada bulan Ramadan dan dilakukannya adalah pada waktu malam hari saja ya teman-teman. Nggak ada solat tarawih dilakukan di siang hari bolong, nggak ada ya teman-teman. Jadi ibadah ini juga merupakan salah satu amalan di bulan Ramadan yang dilakukan selain puasa yang pahalanya tidak kalah berlipat-lipat besarnya. Maka dari itu hendaknya sebagai umat muslim melakukan salat tarawih sebagai bekal memperoleh pahala dan memperoleh ridha Allah. Lalu bagaimana ketika kita menyikapi keadaan yang sekarang sedang ada pandemi COVID-19 ini ya? Apakah kita tidak melakukan sholat tarawih berjamaah? Ada solusinya. Kalaupun kita tidak bisa melakukan sholat tarawih berjamaah, kita bisa melakukan sholat tarawih sendiri ya, di rumah. Jadi lebih aman. Tetap mematuhi peraturan pemerintah yang sudah disarankan. Teman-teman, sholat tarawih ada yang bilang sekian rakaat dan itu terserah. Kita mempunyai pedoman atau kita punya imam tersendiri. Jadi kamu ikut pahamnya siapa dan lain sebagainya. Jangan dipersoalkan atau dipermasalahkan gitu ya teman-teman. Insya Allah yang penting kita niat lillahi ta'ala. Jadi amalan yang terakhir ialah memperbanyak bersedekah. Salah satu amalan di bulan Ramadan yang dapat dilakukan selain puasa ialah dengan cara memperbanyak sedekah. Ada hadis nih teman-teman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi Rasulullah SAW merupakan orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Beliau semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Loh, kenapa kok gitu? Kan gitu ya teman-teman.
Padahal di bulan-bulan lain juga beliau itu sangat dermawan. Mengapa di bulan suci Ramadan ini kedermawaan baginda Rasulullah SAW ini sangat meningkat? Nah, ini dimaksudnya ketika baginda Rasulullah SAW itu melakukan sedekah ya dengan takaran yang lebih dari sebelumnya. Oleh sebab itu, teman-teman, sudah semestinya sebagai umat muslim untuk mencontoh beliau, baginda Rasulullah SAW, di bulan yang penuh barokah ini, caranya dengan memperbanyak sedekah, baik untuk kepentingan fisabilillah maupun kaum duafa dan fakir miskin. Nah, salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan selama Ramadan ini ialah memberikan atau memperbanyak sedekah berupa uang kepada orang-orang yang membutuhkan, lalu menghidangkan makanan berbuka puasa atau iftar dan sahur bagi yang membutuhkan kepada orang-orang yang sedang berpuasa atau dalam perjalanan jauh, seperti itu teman-teman. Bicara sedekah, mungkin tidak sedikit dari kita sudah melaksanakan setiap harinya. Namun, ayo teman-teman, diperbanyak lagi ketika bulan-bulan seperti ini atau momen-momen seperti ini dipergunakan dengan sebaik mungkin. Jadi, itu teman-teman, beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan puasa kita bisa 30 hari full, khusus untuk kaum Adam gitu ya. Untuk kaum Hawa pastinya ada bolong-bolong ya, karena ada tamu yang tidak bisa ditunda lagi. And then, so I want to say something for you all. Batu gunung berbongkah-bongkah, bulat seperti bentuk bola. Ramadan penuh berkah, waktu untuk mendulang pahala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.